Selaku orang yang percaya, kita terus mengucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh berada lagi dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu, segala syukur, sembah dan hormat terus kita arahkan kepada Dia yang terus memberkati kita dari waktu ke waktu. Anak-anakku, baiklah saat ini kita akan memulaikan pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Tentunya di saat ini sebelum kita memulaikan pembelajaran ini, kita memohon hikmat daripada Tuhan dalam doa dan permohonan kepadanya. Mari berdoa. Ya Bapa, sumber hikmat kami, kepadamu saat ini kami bermohon ketika kami akan memulaikan pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti saat ini. Memohon Engkau yang akan menaruh hikmat bagi kami, baik sebagai guru pengajar, juga pun kami sebagai peserta didik yang ada di rumah kami masing-masing. Kiranya dalam pertolongan-Mu, dalam hikmat-Mu, kami dimampukan untuk memahami, mengerti dengan baik dan benar akan pembelajaran kami saat ini. Kepadamu Bapa, kami bersyukur sambil bermohon. Amin. Nah, pembelajaran kita saat ini, dan ini adalah video pembelajaran untuk materi yang keempat kalinya, dengan judul Gereja yang Hidup di Dunia. Nah, dalam materi gereja yang hidup di dunia tentunya ada landasan Alkitab atau bahan Alkitab yang akan menjadi dasar bagi kita untuk mempelajari materi kita sekarang ini. Seperti dalam kitab Matius 28 ayat 16 sampai 20, Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6, Kisah pasal 2 ayat 44 dan 4 sampai 47, dan yang terakhir adalah kitab 1 Korintus 11 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-34. Sebelum kita memulaikan materi ini, tentunya kita harus mempelajari dulu apa yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita sekarang ini. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran untuk materi gereja yang hidup di dunia adalah yang pertama, mensyukuri karya Allah melalui perubahan-perubahan yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, bersikap sebagai orang yang percaya pada karya Allah melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Dan yang ketiga, menyebutkan tugas gereja yang memberitakan, bersekutu, dan melayani. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah menyebutkan beberapa kegiatan di gereja yang menunjukkan upaya untuk mempererat kehidupan persekutuan gereja. Jadi itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai lewat materi gereja yang hidup di dunia. Nah, mari kita lihat bagaimana sesungguhnya gereja hidup di dunia ini. Gereja hidup di dunia tentunya yang pertama adalah untuk memberitakan atau gereja yang memberitakan. Kemudian yang kedua, gereja yang bersekutu. Dan yang ketiga, gereja hadir di tengah-tengah dunia dengan tidak membeda-bedakan atau gereja yang tidak membeda-bedakan. Mari kita mulai dengan bagian yang pertama, yaitu gereja yang memberitakan. Kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, di situ tercatat bahwa di hari Pentakosta 3.000 orang mengaku percaya dan dibaptiskan ketika Petrus memberitakan tentang Yesus yang bangkit kepada orang banyak di Yerusalem. Jadi pada waktu itu
ada 3.000 orang yang menjadi percaya, bahkan memberi diri untuk dibaptis lewat pemberitaan yang dilakukan oleh Petrus dan rasul-rasul lainnya. Ini bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Nah, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Petrus, bahkan sekarang ini kita melihat bahwa ada begitu banyak orang yang diberi wewenang atau tugas khusus, seperti para pendeta, para guru Injil, ada penatua, syemasi, dan lainnya yang diberikan wewenang khusus untuk melakukannya. Nah, sesungguhnya tugas apa yang dilakukan oleh mereka? Atau tugas apa yang dilakukan oleh Petrus, oleh murid-murid lainnya, oleh para pendeta sekarang ini, guru Injil, penatua, syemasi, dan lainnya, diberikan wewenang khusus untuk melakukannya? Nah, tugas yang mereka lakukan sesungguhnya disebut dengan pemberitaan. Nah, pemberitaan atau kata pemberitaan ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kerugma. Jadi kerugma itu artinya pemberitaan atau pengumuman. Kata kerugma ini diambil dalam bahasa Yunani. Nah, selanjutnya dari pemberitaan yang dilakukan oleh Petrus, juga pun oleh pelayan-pelayan khusus lainnya yang diberi wewenang untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan. Nah, apa yang menjadi inti pemberitaan mereka? Atau apa yang menjadi inti pemberitaan gereja hingga saat ini? Tentunya berdasarkan kesaksian Alkitab, dalam Kitab Para Rasul 2 ayat 14 di situ dikatakan, yang menjadi pemberitaan gereja adalah tentang siapa Yesus itu dan apa makna kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus itu. Jadi itulah yang menjadi pemberitaan gereja hingga saat ini, yaitu siapa Yesus dan kehidupan, kematian, bahkan kebangkitannya. Dan tentunya kita sudah tahu bersama sejak sekolah minggu, bahkan sekolah-sekolah formal dari SD hingga SMP, kita sudah banyak belajar siapa Yesus itu selama hidupnya, karya-karyanya selama hidupnya, dan juga kematian dan kebangkitannya. Kemudian di bagian yang kedua, yaitu gereja yang bersekutu. Jadi di bagian pertama, gereja yang memberitakan, sedangkan di bagian kedua, yaitu gereja yang bersekutu. Kita lihat gereja yang bersekutu ini dari gereja perdana atau gereja mula-mula. Namun sebelumnya mari kita lihat juga seperti kata pemberitaan di bagian pertama yang berasal dari bahasa Yunani disebut dengan kerugma. Nah, sekarang gereja yang bersekutu, mari kita lihat untuk kata bersekutu. Kata bersekutu juga diambil dari bahasa Yunani disebut dengan koinonia. Nah, mari kita belajar tentang bersekutu itu dari kehidupan jemaat perdana atau jemaat mula-mula. Jadi jemaat mula-mula atau jemaat perdana menjadi model atau contoh gereja yang bersekutu. Dalam persekutuan jemaat mula-mula kita bisa melihat bagaimana atau apa yang mereka lakukan dalam persekutuan selaku gereja Tuhan. Yang pertama, mereka berkumpul pada hari Minggu untuk memperingati hari kebangkitan Yesus. Dan itu juga yang kita lakukan sekarang ini. Setiap hari Minggu kita pergi beribadah ke gereja. Sekalipun sekarang ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ada pembatasan-pembatasan yang kita alami. Tapi itu tidak mengurangi syukur kita kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, mereka menata peribadatan
dengan tata ibadah yang disebut dengan liturgi, yang dalam bahasa asli yaitu bahasa Yunani disebut dengan leiturgia, yang artinya pelayanan. Gereja kita juga sekarang, supaya ada keteraturan dalam peribadatan, khususnya Gemim, ada juga yang disebut dengan liturgi, supaya sungguh-sungguh itu ibadah tertata dengan baik, sungguh-sungguh punya hikmat, dari awal sampai selesai diatur dengan baik supaya tidak ada kekacauan, tetapi lewat liturgi yang digunakan itu ada keteraturan dari awal hingga akhirnya. Kemudian model atau contoh gereja yang bersekutu yang ditampilkan oleh gereja perdana adalah mereka hidup dalam sebuah persekutuan yang saling berbagi. Jadi jemaat mula-mula, apa kita punya, ngoni punya. Jadi apa misalnya mereka menjual tanah, maka hasil dari penjualan itu mereka bagi-bagikan kepada semua anggota jemaat. Dan yang terakhir adalah mereka mengadakan perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Jadi inilah yang ditampilkan oleh gereja mula-mula atau gereja perdana dalam hal bersekutu. Kemudian yang ketiga adalah gereja yang tidak membeda-bedakan. Yang pertama, gereja yang memberitakan. Yang kedua, gereja yang bersekutu. Dan yang ketiga adalah gereja yang tidak membeda-bedakan. Kehidupan Kristen perdana adalah kehidupan yang indah. Jadi kehidupan Kristen perdana atau orang-orang Kristen mula-mula adalah kehidupan yang sangat indah. Mereka tidak egois, melainkan membagi-bagikan harta mereka kepada semua orang dan hidup dengan secukupnya, sehingga setiap orang dapat hidup dengan cukup pula. Sangat berbeda dengan kehidupan kita sekarang ini, sehingga muncul ungkapan, terkadang kita dengar, sapangana sapa kita. Itu untuk kehidupan kita sekarang ini. Ada egois, dan mementingkan kepentingan sendiri atau pribadi, lebih mengutamakan apa yang kita inginkan dan tidak peduli kepada orang lain. Sangat berbeda dengan kehidupan orang Kristen perdana atau orang Kristen mula-mula. Dalam Galatia pasal 3 ayat 28, Rasul Paulus mengatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus. Ini mengandung makna sekat-sekat yang memisahkan manusia berdasarkan ras, orang Yahudi atau Yunani, kelas, hamba dan orang merdeka, maupun jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Berdasarkan catatan firman ini, maka kini hal itu dihapuskan oleh kasih Yesus Kristus yang mendamaikan kita semua. Jadi tidak ada lagi perbedaan satu dengan yang lain. Semua telah dihapuskan oleh kasih Yesus Kristus yang mendamaikan kita semua. Jadi itulah gereja yang tidak membeda-bedakan ketika kita belajar dari kehidupan orang Kristen mula-mula, yang juga tentunya harus kita praktekkan hingga saat ini, atau yang harus kita lakukan selaku gereja Tuhan yang hidup di masa kini. Mari kita melihat seorang tokoh gereja yang bernama Pendeta Dr. Martin Luther King Jr. dan perjuangannya. Di materi sebelumnya, kita pernah belajar tentang seorang tokoh gereja yang bernama Martin Luther. Saat ini juga kita belajar tentang Martin Luther King Jr. Nama mereka memang hampir sama, Martin Luther, tetapi
orangnya berbeda. Kalau Martin Luther yang materinya sudah kita pelajari sebelumnya, dia seorang berlatar belakang Jerman, seorang tokoh reformasi atau pembaharuan gereja. Yang kita pelajari sekarang ini adalah Martin Luther King Jr. Dia adalah seorang pendeta gereja baptis, seorang tokoh pejuang hak asasi manusia dari Amerika Serikat. Jadi kalau yang sebelumnya dia seorang Jerman yang berkulit putih, sekarang adalah seorang berkebangsaan Amerika Serikat dan dia berkulit hitam. Martin Luther King Jr. ini, ia berjuang untuk orang-orang kulit hitam yang tidak dianggap sebagai manusia yang setara dengan orang-orang kulit putih karena mereka adalah keturunan budak. Ini juga yang dialami oleh Mahatma Gandhi dalam materi kita sebelumnya. Atau ketika dia berada di Afrika, dia mengalami penolakan ketika hendak memasuki gereja orang kulit putih. Sehingga dia sangat kecewa. Dan dalam ungkapan kekecewaannya dia berkata bahwa saya suka akan Kristusmu tetapi saya tidak suka akan orang-orang Kristenmu. Sebab orang-orang Kristenmu sangat berbeda dengan Kristusmu. Itu karena gereja yang membeda-bedakan. Ada perbedaan ras kulit putih dan kulit hitam. Nah, ini juga yang diperjuangkan oleh Martin Luther King di Amerika Serikat ketika kaumnya orang kulit hitam tidak dianggap sebagai manusia yang setara dengan orang-orang kulit putih. Bahkan mereka dianggap sebagai keturunan budak. Nah, pada masa itu, orang-orang kulit hitam dilarang masuk ke tempat-tempat umum, restoran-restoran yang disediakan. Bahkan lebih parah lagi, gereja mereka pun dipisahkan oleh warna kulit mereka. Nah, ini adalah foto dari pendeta Dr. Martin Luther King. Jadi dia adalah seorang pejuang hak asasi manusia, khususnya memperjuangkan hak kaum kulit hitam. Jadi kalau di Amerika Serikat ada Martin Luther King, kalau di Afrika Selatan di pelajaran kelas 7 kita belajar tentang seorang pejuang kaum kulit hitam yang bernama Nelson Mandela. Nah, dalam perjuangannya seorang Martin Luther King Jr. mengalami banyak ancaman. Jadi sekalipun banyak ancaman akan dibunuh, namun pendeta King tetap berpegang pada prinsipnya untuk berjuang tanpa menggunakan kekerasan. Ia bertekad untuk menggunakan cara-cara damai agar orang-orang kulit hitam memperoleh hak-hak mereka yang setara. Nah, dalam setiap perjuangannya, pendeta King selalu bertekun dalam doa. Mari kita lihat sebuah doa yang diucapkan oleh Martin Luther King. Ada begitu banyak doa yang dia sampaikan dan ini adalah salah satu doa yang diucapkannya dalam perjuangannya membela kaumnya, yaitu orang-orang kulit hitam. Tuhan, karuniailah kami kekuatan tubuh untuk terus berjuang demi kemerdekaan. Tuhan, berilah kami kekuatan untuk tetap tidak menggunakan kekerasan meskipun kami mungkin menghadapi maut. Jadi ini adalah salah satu doa dari Martin Luther King dalam perjuangannya untuk tidak menggunakan kekerasan. Perlu kita ambil contoh apa yang dilakukan oleh pendeta Martin Luther King. Nah, apa yang menjadi prinsip anti kekerasan pendeta King? Sehingga dalam perjuangannya dia tidak mau menggunakan kekerasan. Nah, prinsip
anti kekerasan dari pendeta Martin Luther King didasarkan pada ajaran Tuhan Yesus, sebagaimana yang dikatakan atau yang dicatat oleh Matius pasal 5 ayat 39. Di sini ditulis, "Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Ini yang menjadi landasan atau dasar perjuangan dari Martin Luther King, sebagaimana ajaran dari Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 39. Tentunya tidak mudah memberlakukan ajaran ini dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat bersama apakah perjuangan dari seorang Martin Luther King ini berhasil atau tidak. Tentunya perjuangan seorang pendeta Martin Luther King itu tidak sia-sia. Buah perjuangannya membawa hasil ketika di tahun 2008 di Amerika Serikat terpilih seorang presiden yang ke-44 Amerika Serikat yang bernama Barack Obama, dan dia adalah seorang presiden pertama yang berkulit hitam. Jadi Barack Obama terpilih menjadi presiden ke-44 Amerika Serikat tahun 2008 yang berkulit hitam. Perjuangan dari Martin Luther King ini tidak sia-sia. Sekalipun pada akhirnya dia memang harus mati dibunuh, tetapi perjuangannya ini membawa buah atau hasil lewat terpilihnya Barack Obama sebagai presiden ke-44 Amerika Serikat di tahun 2008 dan menjadi presiden pertama yang berkulit hitam. Nah, perjuangannya sangat terinspirasi oleh ajaran Tuhan Yesus. Ya, demikianlah materi kita tentang gereja yang hidup di dunia. Ada beberapa hal penting yang telah disampaikan. Bagaimana itu gereja hidup di dunia, bahwa gereja itu memberitakan, gereja itu bersekutu, dan gereja itu tidak boleh membeda-bedakan. Dan kita melihat contoh seorang pendeta yang memperjuangkan hak asasi manusia, terlebih khusus para kaum kulit hitam di Amerika Serikat, lewat tampilnya seorang pendeta yang bernama Martin Luther King. Dalam perjuangannya, dia terinspirasi oleh atau melalui ajaran Tuhan Yesus yang berjuang tanpa kekerasan. Nah, setelah kita mempelajari materi kita saat ini, gereja yang hadir di dunia, maka ada dua pertanyaan yang akan dikerjakan oleh kamu sekalian atau tugas di rumah dan akan dikirimkan pada minggu depan. Kalaupun siapa yang sudah siap untuk dikirimkan setelah menjawab pertanyaan ini sekarang, ya boleh langsung dikirimkan. Dan yang menjadi pertanyaan yang pertama adalah, menurut kamu untuk apa gereja hadir di dunia? Kemudian yang kedua, tuliskan sebuah doa ketika kamu menghadapi pergumulan. Jadi yang pertama, menurut kamu untuk apa gereja hadir di dunia? Dan yang kedua, tuliskan sebuah doa ketika kamu menghadapi pergumulan. Tadi sudah diberikan contoh bagaimana doa, salah satu doa dari pendeta Martin Luther King ketika dia menghadapi pergumulan dalam perjuangannya.
Jadi itulah 2 pertanyaan yang akan kalian jawab dan akan dikirimkan lewat Classroom ataupun via WA. Dan Mem tunggu untuk jawaban apakah dikirimkan hari ini, besok, ataupun yang terakhir adalah minggu depan. Nah, tentunya kita telah membuka pembelajaran kita ini dengan doa, maka kita pun akan mengakhiri pembelajaran kita saat ini dengan doa. Mari berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami, sehingga pembelajaran kami hari ini lewat materi gereja yang hidup di dunia sudah boleh terlaksana dengan baik. Tolong kami semua supaya kami benar-benar mempelajari, bahkan mengerti, memahami pembelajaran kami saat ini. Dan semuanya akan kami tuangkan lewat sikap hidup kami selaku orang yang percaya, selaku gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan tolong kami supaya senantiasa kami tampil sebagai anak-anak yang selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Maka terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan bermohon kepadamu. Amin. Demikian, terima kasih dan God bless.